Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Damian Doni Muda. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan asas-asas manajemen, di mana saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama itu ada konsep manajemen, yang kedua itu ada sejarah ilmu manajemen, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang kelima lingkungan organisasi, dan juga yang terakhir bisnis dan ekonomi global. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep manajemen. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan apa itu definisi manajemen, hubungan antara organisasi dan manajemen, kinerja organisasi, dan juga bagaimana proses manajemen itu sendiri. Oke, yang pertama itu ada definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada hubungan antara organisasi dan manajemen. Organisasi itu merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mengatur alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, diperlukan prinsip-prinsip manajemen agar upaya mencapai tujuan lebih terarah. Selanjutnya ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah ukuran seberapa efisien dan efektif organisasi dapat mencapai sarana yang telah ditetapkan. Jadi kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur menggunakan perpaduan antara efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir ada proses manajemen. Secara sederhana, proses manajemen dibagi menjadi 3 proses, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Menurut Henry Fayol, proses manajemen meliputi planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Menurut George R. Terry, proses manajemen meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Baiklah, tadi merupakan penjelasan pada materi pertama, yaitu konsep manajemen, di mana saya sudah menjelaskan apa itu manajemen, hubungan antara organisasi dan manajemen, kinerja organisasi, dan juga proses manajemen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen. Konsep ilmu manajemen telah mulai dikembangkan oleh beberapa kerajaan kuno seperti bangsa Sumeria, Mesir, Babilonia, Yunani, dan juga Romawi. Perkembangan awal pemikiran ilmu manajemen. Poin yang pertama, dalam pembangunan piramida di Mesir telah menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Poin yang kedua, pemerintah Yunani kuno menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda untuk setiap kota dan negara bagian kekuasaannya. Pemerintah Romawi telah menggunakan struktur organisasi yang rapi untuk memperlancar komunikasi dan pengendalian. Poin yang ketiga, pemerintah Babilonia telah menerapkan hukum dan kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya. Lalu poin yang terakhir dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920. Max Weber merupakan pengusung aliran ekonomi klasik. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi. Ia menilai diperlukannya ada aturan dan kewenangan yang tegas agar kompleksitas pekerjaan dapat terselesaikan dengan rapi, efektif, dan efisien. Pada prinsipnya, birokrasi adalah prosedur formal yang terstruktur dan diperlakukan sebagai pedoman kerja suatu organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 2 pendekatan manajemen. Yang pertama itu pendekatan kontingensi atau yang sering disebut dengan pendekatan situasional. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional mengembangkan konsep bahwa teknik manajemen yang terbaik dalam upaya mencapai tujuan organisasi adalah dengan bervariasi tergantung dengan masalah yang dihadapi. Konsep kepemimpinan situasional merupakan salah satu hasil dari pemikiran pengembangan ilmu manajemen, aliran pendekatan kontingensi. Selanjutnya merupakan pendekatan dynamic management atau pendekatan yang dinamis. Memandang bahwa faktor waktu dan hubungan manusia mempengaruhi konsep manajemen. Organisasi berhadapan dengan lingkungan yang berubah secara cepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen harus dinamis, tidak bisa statis. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan tentang materi yang kedua, yaitu sejarah ilmu manajemen. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu konsep kewirausahaan. Baiklah, yang pertama definisi kewirausahaan.
Apa itu kewirausahaan? Secara umum, ada dua pandangan tentang kewirausahaan, yaitu ada yang menganggap kewirausahaan sebagai suatu proses, ada juga yang menganggap kewirausahaan sebagai suatu skill. Hissrich, R.D. dan M.P. Peters mendefinisikan kewirausahaan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru melalui perhitungan risiko dan keuntungan. Latar belakang kewirausahaan. Ada 5 faktor yang melatar belakangi terjadinya kewirausahaan. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga nilai personal, yang keempat umur, dan juga yang kelima latar belakang pekerjaan. Lalu apa saja modal dalam kewirausahaan? Yang pertama itu ada modal intelektual, mencakup skill atau keterampilan, pengetahuan dan kemampuan. Yang kedua modal sosial dan moral, mencakup citra diri yang baik, kejujuran, integritas, menepati janji dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga ada modal mental, mencakup pantang menyerah, berani mengambil resiko dengan perencanaan yang matang, dan juga menyukai tantangan baru. Yang keempat ada modal material, mencakup uang dan juga barang. Selanjutnya karakteristik kewirausahaan. Seorang wirausaha biasanya memiliki keberanian dalam mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Seorang wirausaha dituntut selalu membuat inovasi untuk meraih kesuksesan dalam persaingan yang ketat. Dalam dunia usaha, seorang wirausaha dituntut untuk mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kinerja bisnisnya, baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, maupun teknologi. Selanjutnya ada intrapreneur. Intrapreneur merupakan individu yang memiliki karakteristik seperti seorang wirausaha, namun berada pada organisasi yang telah mapan atau mantap. Kalau wirausaha bekerja untuk diri sendiri, sedangkan intrapreneur bekerja pada orang lain maupun institusi yang bukan miliknya. Intrapreneur merupakan tipe individu yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan organisasi yang telah mapan yang perlu didorong untuk melakukan perbaikan. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan materi yang ketiga, yaitu kewirausahaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang keempat, yaitu lingkungan organisasi. Apa itu organisasi? Definisi organisasi. Pada prinsipnya, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Serge Merhorn Jr. pada tahun 1996, organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam suatu divisi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada pemangku kepentingan. Lingkungan organisasi terdiri atas beberapa elemen, antara lain konsumen, kompetitor, dan sebagainya. Internal stakeholders atau pemangku kepentingan internal antara lain terdiri atas karyawan atau pekerja, atau employees, pemegang saham, shareholders, board of directors atau BOD, atau dewan reaksi serta dewan komisaris atau board of commissioners. Sedangkan external stakeholders, pemangku kepentingan eksternal, antara lain adalah konsumen, penyuplai, pemerintah, kelompok kepentingan media, dan juga serikat pekerja, serta institusi keuangan dan pesaing. Selanjutnya, apa itu konsumen? Konsumen adalah pengguna output dari perusahaan, baik jasa maupun barang. Ada dua contoh konsumen. Yang pertama, konsumen institusi seperti sekolah, dan juga yang kedua, konsumen individu seperti rumah tangga. Selanjutnya, penyuplai. Penyuplai merupakan pihak yang menyediakan input perusahaan, antara lain berupa bahan baku, jasa energi, peralatan kantor, dan juga alat tulis kantor, serta tenaga kerja. Selanjutnya ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok masyarakat yang terorganisasi dalam menggunakan proses dan mekanisme politik untuk meningkatkan daya tawar atau posisi mereka seperti isu-isu tertentu. Pemerintah. Pemerintah berpengaruh terhadap organisasi bisnis karena merupakan pembuat regulasi, penentu kebijakan maupun pengawasan. Selanjutnya ada media. Organisasi bisnis seringkali menggunakan media massa untuk keperluan promosi iklan. Bagi para pelaku bisnis retail, media massa akan menjadi pilihan dalam melakukan promosi karena dinilai lebih efisien dan efektif menjangkau pasar yang jumlahnya besar. Selanjutnya ada serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh para karyawan perusahaan itu sendiri.
maupun dibentuk secara independen oleh pihak luar yang bertujuan untuk menggalang menegosiasikan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada kompetitor. Kompetitor merupakan organisasi lain yang menjadi pesaing karena memperebutkan pasar atau kegiatan yang relatif sama dengan kegiatan organisasi. Contohnya, Lenovo bersaing dengan Toshiba dalam pasar laptop. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan pada materi kita yang keempat, yaitu lingkungan organisasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kelima, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Secara terminologi, etika atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethics atau moral maupun ethics atau karakter. Etika dapat diartikan sebagai nilai atau aturan tingkah laku yang dipegang oleh kelompok orang atau individu. Etika tingkah laku manajerial akan mempengaruhi pola pikir, kebijakan, dan tindakan organisasi. Secara umum, ada 4 pendekatan mengenai etika tingkah laku, yaitu yang pertama, pendekatan utilitarian atau utilitarian view. Yang kedua, pendekatan individualisme atau individualisme view. Yang ketiga, ada pendekatan moral hak atau moral right view. Yang keempat, ada pendekatan keadilan atau justice view. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan pada materi yang kelima, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu bisnis dan ekonomi global. Bisnis dan ekonomi global. Dalam era globalisasi sekarang ini, bisnis dan ekonomi juga ikut terpengaruh. Batasan antar negara menjadi semakin kabur pada saat teknologi komunikasi semakin maju. Hal itu semakin mendorong banyak pelaku bisnis untuk masuk ke bisnis global. Beberapa alasan mengapa banyak perusahaan bermain secara global antara lain. Yang pertama merupakan pasar, yang kedua keuntungan, yang ketiga bahan baku, yang keempat kapital, dan juga yang kelima tenaga kerja. Operasi bisnis global dapat mensuplai kebutuhan bahan baku yang dipasok secara terbatas oleh pasar domestik atau lokal. Bahkan, bahan baku tertentu tidak dapat disuplai dari dalam negeri. Operasi global juga dipandang dapat memberikan lebih banyak kemudahan akses pada sumber daya finansial. Selain itu, beberapa perusahaan di negara maju melirik ke negara berkembang. Bermain bisnis global memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan bermain bisnis pada lingkup domestik. Pemain bisnis global perlu memperhitungkan aspek politik, hukum, ekonomi sosial budaya, dan persaingan industri yang terjadi di negara yang dituju. Untuk mengurangi risiko dalam bisnis global, seringkali para perusahaan pemain global melakukan strategi joint venture, franchise, dan lisensi. Sebagai penjabaran, berikut beberapa alternatif yang dapat digunakan perusahaan untuk go internasional. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama ada ekspor dan impor, yang kedua lisensi, yang ketiga franchise, yang keempat joint venture, yang kelima global strategic partnership, dan yang terakhir wholly owned subsidiaries. Berikut merupakan penjelasan beberapa organisasi ekonomi global. Yang pertama itu ada AFTA. AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari tahun 1992 di Singapura. AFTA merupakan perjanjian area perdagangan bebas lingkup ASEAN. Tujuan AFTA antara lain adalah meningkatkan daya kompetitif dari negara-negara ASEAN. Yang kedua itu ada APEC. Forum APEC merupakan forum ekonomi yang diselenggarakan oleh negara Asia dan negara-negara yang berada di sekitar Samudra Pasifik. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan beberapa materi terkait dengan asas-asas manajemen pada video kali ini. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.